gimana caranya sih seorang ibu working mom itu tetap bisa menyusui dan juga tetap bisa memompa ASINya, bahkan bisa sampai seliter 2 liter gitu ya. Alhamdulillah stok ASI saya sudah penuh gitu ya. Jadi Allah tuh ngasih perintah kita untuk menyusui 2 tahun penuh, itu pasti ada hikmahnya. Sampai berkaca-kaca nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Destina Religia Mujahidah atau Emak Bangsa. Di video kali ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya, tips agar ASI itu bisa berlimpah gitu ya. Nah, di video sebelumnya itu lebih menekankan kepada bagaimana kita mempersiapkan agar ASI bisa melimpah setelah melahirkan, jadi langsung bisa keluar. Di video kali ini akan lebih banyak dibahas bagaimana ASI itu melimpah after melahirkan gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah melahirkan agar ASI kita itu berlimpah ya, begitu. Kehamilan itu harus dipersiapkan, makan makanan bergizi, olahraga, hidup sehat, jangan makan junk food. Ketika itu Mak Bangsa tuh lagi tesis, lagi sering lembur, lagi hektik, suka minum kopi. Dilalah qadarullah, Allah mentakdirkan Mak Bangsa hamil. Tapi ya itu, karena dinding rahimnya tipis, sering bleeding, sering pendarahan gitu. Akhirnya ya harus bed rest. Kemudian step berikutnya lanjut adalah ketika kita hamil. Hamil itu masa pembentukan otak dan lain sebagainya, perkembangan otak itu harus kita perhatikan. Dengan apa? Dengan makan makanan bergizi, terus sering minum obat dokter, jangan sampai lupa asam folat dan lain sebagainya. Itu untuk penambah sih sebenarnya. Yang utama ya tetap kita harus makan sayur, minum air putih yang banyak gitu-gitu. Kita harus usahakan itu sejak kecil, sejak kehamilan. Kemudian ketika hamil kita harus apa? Harus rajin membersihkan puting start usia 7 bulan kehamilan. Gitu ya, Mak ya. Nggak boleh keras-keras, jadi lembut aja. Karena apa? Karena kalau terlalu keras dan terlalu lama durasinya itu bisa menimbulkan kontraksi gitu ya, Mak. Jadi pelan aja, yang penting dibersihin biar nanti nggak mampet waktu sudah melahirkan gitu. Terus nih, jangan panik kalau ada orang yang bilang, apa? Kamu usia 8 bulan kehamilan terus belum keluar ASINya gitu. Aku dong usia kehamilan 7 bulan aja udah keluar. Itu kan hidup lu, bukan hidup gua gitu ya. Jadi bodo amat deh masalah orang kayak gimana, orang prestasinya orang kayak gimana, ASINya sudah keluar di usianya kehamilan dia 6 bulan atau gimana, terserah dia. Yang penting kita mengusahakan untuk diri kita. Belum tentu loh dia yang memang sudah keluar ASINya 6 bulan terus nanti ASINya bisa berlimpah gitu ketika sudah melahirkan gitu. Jadi yang penting jangan kemakan sama omongan orang. Ya udah, kita ngebersihin sebisa kita, nggak usah banter-banter, nggak usah terlalu keras. Karena apa? Karena itu bisa bikin kita kontraksi. Jangan sampai karena orang sudah keluar di usia 6 bulan kehamilan kita panik, akhirnya kita terlalu sering dan terlalu lama durasinya, kemudian terlalu keras, bisa kontraksi, itu bisa fatal, bisa bikin bayi lahir prematur gitu ya, Pak ya. Kemudian kita lanjut nih, gimana agar ASI itu berlimpah setelah melahirkan gitu. Yang pertama pasti seperti sebelumnya ketika hamil, makan makanan bergizi, banyakin sayur-sayuran, kemudian banyakin minum air putih gitu ya, Mak ya. Kalau Mak Bangsa nih banyak nasi juga, kadang suami Mak Bangsa tuh sampai bilang, kamu tuh makan kayak kuli gitu, banyak banget. Bodo amat. Ini itu adalah salah satu upaya Mak Bangsa untuk menjemput rezeki ASI untuk anak Mak Bangsa gitu ya. Jadi ya nggak masalah, toh alhamdulillah suami bilang oke, nggak masalah, sekarang gemuk dulu nggak masalah, besok deh kalau sudah selesai ASI
mulai deh kita diet, mulai deh kita olahraga, ngencengin badan lagi gitu ya. Jangan egois, jangan karena kita sudah capek hamil, melahirkan sakit, terus habis itu lepas gitu. Ya udah sih suffer aja, ya udah sih karena memang ASI cuma dikit dibantu suffer aja. Enggak, makan yang banyak mak, makan yang banyak gitu kan. Oke, yang kedua adalah jaga pola istirahat. Penting banget, jangan stres, penting banget. Banyak banget yang terkadang kita lupa. Orang hidup stres wajar. Jaga pola tidur, pola istirahat kita. Jadi kan sebenarnya ya, background emak bangsa itu dari Jawa. Mirisnya adalah berkembangnya mitos kita nggak boleh tidur kalau setelah melahirkan ya, kita nggak boleh tidur pagi hari karena itu bisa bikin sel darah putih kita naik. Aduh mak, itu bener-bener mitos tuh, nyiksa banget ya Allah. Sampai kadang mikir ini siapa sih yang bikin mitos kayak gini. Setelah Mak Bangsa cross check nih ke dokter-dokter yang Mak Bangsa temuin, nggak bener tuh gitu. Jadi ya udah sih, kalau kamu malam kamu begadang gitu kan, kamu begadang nyusuin anakmu pingin kamu peluk nih semalaman, pagi dia bisa tidur, ya udah kamu istirahat, tidur aja nggak masalah gitu ya. Kalau kamu kecapean, kamu stres, kamu bisa baby blues. Jadi bisa searching apa itu baby blues. Bisa sering nangis di pojokan, kita sering nangis, kita sering emosi, akhirnya apa? Bisa ke anak kita gitu loh. Kalau support system kita nggak bagus, akhirnya kita bisa masuk ke stage yang lebih parah berikutnya gitu. Setelah baby blues, apa itu? Postpartum depression. Jadi itu adalah depresi setelah melahirkan gitu. Jadi kalau mak sering nonton di TV gitu ya, ada ibu yang setelah melahirkan ngebunuh anaknya, ngebakar anaknya karena misalkan kesel, ternyata anaknya mirip mantan misalkan gitu. Nggak nalar kan sebenarnya. Atau ada ibu, pernah sih dulu mak bangsa sih masih SMA, belum 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 masuk psikologi, jadi belum tahu apa itu postpartum depression. Jadi ada seorang ibu setelah melahirkan merasa bahwa anaknya itu hidup di akhir zaman, dia nggak mau anaknya itu menderita hidup di akhir zaman, akhirnya apa? Dibunuh sama ibunya. Aduh, itu tuh masuk ke tahap postpartum depression gitu. Pentingnya juga istirahat. Misalkan nih, kalau emak-emak di sini ada yang preeklamsi, kayak kehamilan emak bangsa yang pertama, emak bangsa itu preeklamsi, tensi tinggi nih, tensi tinggi setelah melahirkan, sebelum dan setelah melahirkan, tensi tinggi. Kalau nggak istirahat, kalau nggak tidur, tensinya bisa makin tinggi. Akhirnya apa? Kecapean, terus apa? Bisa meninggal, mak. Gitu. Coba searching deh, RA Kartini itu indikasinya dia itu meninggal karena preeklamsi. Jadi penting banget istirahat setelah melahirkan, walaupun itu pagi hari. Jadi nggak ada tuh yang namanya istilah tidur pagi hari pada ibu yang melahirkan. Setelah melahirkan itu bisa bikin sel darah putih itu naik. No, itu mitos yang sangat keji gitu ya. Jadi kamu harus tetap istirahat. Sering-seringlah susui bayimu. Jadi prinsipnya ASI berlimpah itu supply on demand. Mungkin mama di sini sudah sering dengar ya, supply on demand. Jadi ketika itu ada permintaan untuk ASI, maka otak akan memprosesnya dan kemudian akan keluarlah ASI gitu. Jadi susui anakmu sesering mungkin 2-3 jam. Dan kalau sampai 4 jam maka bangunin anakmu untuk menyusu ke kamu gitu. Kemudian selain menyusui, sering-sering menyusui, habis nyusuin kita pumping. Saya biasanya kayak gitu. Habis nyusuin kita pumping, itu benar-benar bisa ngeboost kita untuk produksi ASINya berlebih gitu. Kemudian sering-sering masas payudara mah. Jadi ketika kita relax gitu ya, kita relax itu tuh produksi ASI kita tuh bisa
bisa apa sih kalau orang Jawa bilang bancar, jadi lancar gitu loh, lancar bener-bener bisa pss, gitu. Kalau kita stres itu bisa menghambat ini, jadi banyak kan orang-orang itu stres, akhirnya apa, akhirnya produksi asinya menurun. Sebenarnya ya setiap orang punya masalah itu wajar, dan kita hanya diminta untuk berikhtiar. Yang menyelesaikan masalah itu Allah. Allah ngasih masalah itu ke kita gitu ya. Allah ngasih masalah itu ke kita, pasti Allah sudah mengukurnya, tidak akan pernah membebani di luar kemampuan hambanya gitu kan janjinya Allah. Maka ya udah, dibikin santai aja hidup gitu loh. Jadi jangan stres. Biar apa? Biar produksi asimu itu tetap bisa bagus gitu loh, Mak. Berikutnya adalah pijat payudara ketika bengkak. Jadi nih, sebenarnya kalau payudara itu bengkak, itu tuh memperlambat produksi ASI. Jadi gimana caranya biar payudaramu itu nggak bengkak, nggak kalau orang Jawa bilang metenteng gitu ya. Nih, ini jujur ya, Mama Bangsa tuh nggak iklan, tapi kita akan review ke depannya. Ini tuh ampuh banget sih sebenarnya buat Emak Bangsa ketika kemarin Emak Bangsa itu bengkak gitu ya, sampai demam gitu. Jadi tips ini, mungkin sedikit tips untuk teman-teman di sini yang asinya berlimpah terus bengkak nih gitu. Bisa selain kompres, air panas, juga massage payudara biar lancar produksi asinya, keluar asinya. Bisa juga pakai ini nih. Ini kita akan review besok. Ini tuh getar gitu, jadi bisa buat massage payudara. Kalau ini buat kayak ngerol gitu di payudara, biar kalau ada bengkak-bengkak apa sih namanya, benjolan-benjolan gitu, bisa luluh pakai ini gitu. Gini ya Maya gitu. Kemudian tips yang lain adalah booster ASI kalau diperlukan. Kalau diperlukan aja ya Maya. Jadi kalau kalian bisa memenuhinya dari makanan-makanan hijau-hijauan kayak daun katuk, daun daun apa namanya, pepaya, bayam atau yang lain, ya udah cukup itu aja gitu. Kalau enggak ya, kalau mau pakai booster ASI juga bisa. Nanti kita bakal review. No, ini bukan iklan ya, tapi kita bisa review ini termasuk produk yang menurut Emak Bangsa sih bagus gitu ya. Sebenarnya tips lain ya, yang perlu Mak Bangsa tekankan di Mak Bangsa sendiri nih, itu minum air putih yang banyak. Serius, itu ngaruh banget. Dan juga nasi. Jadi kalau Mak Bangsa tuh nggak makan nasi nih, produksinya bisa menurun, bener-bener nurun gitu. Dan kalau Mak Bangsa lagi seneng-senengnya makan, asinya tuh sampai luber-luber, sampai ke apa tuh namanya, ke kasur, ke baju, sampai kesel kadang. Tapi ya udahlah, disyukuri aja, toh di luar sana juga masih banyak orang yang mengusahakan untuk ASI. Itu hal yang perlu Mak Bangsa tekankan di sini bagi seorang muslim ya. Perkataan Amru bin Abdullah kepada istrinya itu patut kita camkan. Jadi Amru bin Abdullah itu mengatakan kepada istrinya, susuilah anakmu bukan karena kamu ingin memenuhi kebutuhan gizinya semata, tetapi karena kamu ingin menjalankan perintah Tuhanmu untuk menyusuinya selama 2 tahun penuh gitu ya. Jadi ketika semuanya diniatkan untuk ibadah untuk Allah, maka keberkahan itu akan nyampe ke kita insya Allah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, semoga ini bisa menjadi pemberat amal soleh untuk saya di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.